Oke, selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Denny Aslani, dalam tips 10 menit fanpage. Mulai dulu aja. Selamat malam teman-teman semua dari berbagai kota. Boleh ketik di kolom komen ya. Dari kota mana aja Bapak Ibu hadir. Sambil nunggu yang lain untuk hadir ya, saya coba lihat di Facebook juga nih. Ya. Ketik di kolom komen. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, salam sehat ya. Sehat selalu buat Bapak Ibu semua ya. Sehat badannya, sehat jiwanya ya. Jiwa tuh pikiran, mental ya. Yang butuh healing, nah, boleh healing dulu. Yang ketiga, sehat spiritualnya ya. Yang keempat, sehat dompetnya ya. Dompetnya juga harus sehat ya kan. Yang kelima adalah sehat apanya nih? Sehat secara hubungan, relationship-nya ya. Oke, coba saya lihat di kolom, teman-teman boleh ketik di kolom komen dari kota mana saja, ya. Boleh juga ketik tuh sehat-sehat yang tadi yang sudah saya sebutkan. Oke, sudah hadir malam hari ini ada Bunda Evin, lalu ada Ibu Hersyanti Kuna, ya. Oke, yuk sama-sama teman-teman ketik di kolom komen dari kota mana. Hadir juga Ibu Munifa, Pak Irawan. Nah, teman-teman jangan lupa tag mitra-mitra ya, teman-teman yang lain yang untuk sama-sama hadir. Malam hari ini malam yang spesial, teman-teman. Kita kedatangan seorang ibu rumah tangga. Topiknya hari ini adalah bangkit dari kebangkrutan. Ya, ingin tahu nggak nih bagaimana sih kisahnya? Ya, ini khususnya lagi untuk para ibu rumah tangga nih. Tapi yang suami-suami juga harus dengar, ya kan? Karena apalagi suami kan tulang punggung, ya. Oke, selamat malam. Dan teman-teman semua hadir di Zoom malam hari ini Ibu Eri Berniati. Halo Bu Eri Berniati, selamat malam. Selamat malam, semangat pagi Pak Denny. Semangat pagi. Ya, salam sehat. Bu Eri. Salam sehat. Lagi masak tadi Bu Eri ya? Lagi masak, benar. Saya habis pulang prospek, kemudian masaknya ditunda dulu, postpone dulu masak saya. Ya. Jadi teman-teman semua ini spesial banget nih. Jadi bisnis ini gampang banget ya, sambil masak pun bisa ya. Dan malam hari ini Bu Eri spesial mau sharing kepada teman-teman semua ya. Beliau meninggalin masaknya nih ya buat sharing ke teman-teman semua ya malam hari ini. Bu Eri di kota mana Bu Eri tinggalnya? Saya tinggal di Bandung Pak Denny. Tinggal di Bandung ya. Kemarin sempat ke Bali katanya. Nggak jadi loh, gara-gara kena itu positif saya kemarin. Nggak jadi jalan-jalan jadinya ya. Ya. Jadi nggak jadi ke Bali ya. Jadi sekarang stay di Bandung. Jadi tetap di Bandung. Oke. Boleh Bu Eri sharing-sharing, mungkin berbagi pada teman-teman semua pengalaman-pengalaman yang sudah dialamin. Silakan Bu Eri. Oke, boleh. Saya boleh cerita tentang bisnisnya juga Pak Denny ini. Boleh. Oke, semangat pagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sehat sejahtera buat Anda semua. Senang sekali bahwa malam hari ini saya bisa berada di tengah-tengah Anda yang luar biasa. Ya, boleh berkenalan. Nama saya Eri Berniati. Umur saya di tahun ini adalah 52. Wah, udah banyak tuh umurnya gitu ya. Saya ingin berbagi kepada Anda, semoga apa yang saya ceritain ini boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi kekuatan juga buat Anda. Ya, yang berbicara di hadapan Anda adalah seorang wanita, seorang ibu rumah tangga tanpa pengalaman bekerja dan tidak pernah berbisnis sebelumnya ya. Jadi sungguh-sungguh hanya seorang ibu rumah tangga yang kerjaannya hanya antar jemput anak, ngepel, nyuci piring. Siapa yang sama dengan saya? Begitulah pekerjaan ibu rumah tangga ya, 24 jam. Dibayarnya gimana? Dibayarnya dengan rasa syukur gitu ya. Ya, hanya seorang ibu rumah tangga biasa, tidak pernah bekerja dan sungguh-sungguh hanya
berharap kepada suami, hanya bersandar kepada suami. Jadi ada satu keahlian saya. Keahlian saya adalah ngabisin duit suami. Ya, ada yang sama dengan saya. Ya, saya keahliannya ngabisin duit suami ya itu. Mantap. Nggak bisa nyarinya, ya setidaknya ada yang ngabisin gitu loh Pak Deddy. Ya saya pokoknya kebagian itu. Ya. Dan saya pikir karena saya tidak terbiasa untuk mencari uang, tidak biasa untuk berjuang, jadi saya pikir hidup akan berjalan dengan ya biasa-biasa aja. Kok saya tidak pernah bertanggung jawab untuk apapun, saya tidak pernah mengambil keputusan apapun gitu ya. Jadi ya saya hanya menjalani hidup menjalan aja tanpa tahu bahwa day by day, hari demi hari itu ada sesuatu yang harus dihadapi atau dicukupkan gitu ya. Saya nggak pernah tahu soal itu hingga suatu hari suami saya bangkrut, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Hingga suatu hari suami saya bangkrut. Yang namanya usaha, teman-teman ya, namanya usaha. Yang namanya orang berbisnis gitu ya. Orang berbisnis itu kalau udah bangkrut tuh nggak ada jaringnya, langsung selesai. Wassalamualaikum bisnisnya. Dan begitu pun akhirnya dengan kehidupan saya ya. Akhirnya dengan kehidupan saya yang tadinya rumah saya besar gitu, rumah saya 300 meter dan saya punya pembantu, akhirnya punya karyawan juga ya, suami saya punya karyawan juga, akhirnya ya mereka diberhentikan pekerjaannya, mereka diberhentikan dari pekerjaannya, termasuk diri saya pun. Kami sekeluarga, saya punya 2 orang anak ya, kami sekeluarga harus pindah ke sebuah rumah yang saya sebut dengan rumah burung, benar-benar rumah burung, dan rumah itu sangat strategis. Kenapa strategis? Karena kemana-mana dekat, ke kamar mandi dekat, ke kamar tidur dekat, ke kamar makan dekat, ke WC dekat, tetap ya kemana-mana dekat gitu. Saking hanya 24 meter persegi ya. Hidup saya terpuruk. Jadi kalau saya cerita seperti ini, saya tidak sedang jual kesedihan saya tidak sedang jual cerita saya. Tetapi mungkin akan ada kekuatan buat Anda semua. Mungkin beberapa dari Anda adalah seorang ibu rumah tangga yang lagi bingung, saya ngapain ya, apa yang harus saya lakukan ya untuk membantu suami, untuk membantu keluarga gitu ya. Mungkin Anda lebih baik dari saya, gitu ya. Mungkin kehidupan Anda, start Anda lebih baik dari saya. Dan dari sanalah saya dimulai, ya. Rumah saya yang 24 meter persegi itu di atasnya kuburan, di sebelahnya tempat sampah. Nggak ada orang yang mau tinggal di situ. Tetapi memang keadaan kami sangat terpuruk dengan meninggalkan hutang 1 miliar. Kami tidak punya pilihan. Seperti kita semua tahu, kalau banyak duit, banyak pilihan. Kalau nggak ada duit, nggak ada pilihan, ya, nggak ada pilihan. Akhirnya kami tinggal di rumah gubuk itu, di rumah burung itu, yang baunya tuh udah bau kecoa, bau tikus, bau segala rupa lah, ya. Kami tinggal di sana 10 tahun, Bapak Ibu. 10 tahun kami, 12 tahun tepatnya ya. 12 tahun saya tinggal di sana dengan keadaan yang ya kasarnya gini, kalau saya harus mengulang lagi pun rasanya saya tidak sanggup. Kemudian saya bertemu dengan sebuah bisnis. Ada teman saya yang nawarkan bisnis pada suami saya. Tetapi waktu itu suami saya tidak pay attention, tidak menaruh perhatian sama bisnis itu, karena memang teman kami pun menceritakannya hanya 10% gitu ya. Jadi suami saya sibuk bekerja dan tidak memperhatikan itu. Kemudian teman saya itu berbicara kepada saya, ayo ikutan bisnis bisnisnya apa? Bisnisnya nabung katanya. Wah, itu nggak masuk akal buat saya. Mana mungkin orang yang punya banyak utang, kemudian bisnisnya nabung dulu juga gitu. Nabung tuh berarti uangnya ada buat ditabungin gitu. Di kepala saya kan seperti itu. Ada lebih uang buat bisa ditabungkan gitu. Jadi buat saya hal itu sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Dan saya saya terus terang agak marah waktu ditawarkan seperti itu. Karena buat saya
Itu nonsen banget gitu, itu bullshit banget gitu. Ditawarkan ke saya yang tidak pernah kerja, dan posisi suami bangkrut. Artinya saya buat makan aja sulit gitu. Saya buat utang buat makan hari itu, which is itu saya cuma utang Indomie aja, saya utang gitu. Udah setengah mati. Saya untuk hidup hari demi hari buat makan aja sulit. Bener, makan aja sulit. Sehari itu kadang kalau saya beli beras, saya tuh benar-benar beli beras yang sekilo gitu ya. Sekiloan, sehari tuh beli sekilo. Kadang 2 hari sekali saya beli sekilo. Yang benar-benar pakai kresek hitam kecil tuh saya ke warung. Ya begitulah hidup saya. Ya jelas dengan keadaan seperti itu, anak saya tidak bisa bayar uang sekolah anak saya yang 1,5 tahun. Jadi anak saya punya anak waktu itu yang SMA dan ya SMP menuju SMA. Nah itu soalnya kemiskinan itu membuat SMP SMA anak saya setengah mati, dan satu lagi SD gitu ya. Jadi ya kemiskinan yang begitu dalam. Ya saya ada dalam maksudnya zaman jahiliyah lah, yang tiada hari tanpa mengeluh, tidak bisa bersyukur. Jadi kalau bangun pagi tuh nggak bisa ada rasa syukur, yes saya masih hidup hari ini, nggak ada cerita kayak gitu. Yang ada adalah loh kok gue masih hidup gitu lah. Yang adalah karena ngerasa buat apa lagi hidup kalau tidak bisa dijalanin dengan baik. Tawarin bisnis ini, buat saya bisnis ini tidak masuk akal. Tetapi kemudian satu hal yang saya sadari waktu itu, anak saya ini yang SD, yang namanya si Brandon ini, suatu saat dia akan sekolah. Dan saya dan suami saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk bisa memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak. Siapa lagi? Anak-anak tidak minta untuk dilahirkan. Jadi kalau kesalahan, kemiskinan, keluarga, itu mutlak orang tuanya yang salah. Atas dasar kesadaran itu, makanya saya pikir saya maksain deh ikut bisnis gitu. Meskipun saya tidak mengerti, saya maksain deh ikut bisnis. Dan kemudian saya ikut nabung yang 700.000. Dan saya tidak berpikir, satu-satunya yang saya pikirin adalah anak saya tidak boleh miskin. Anak saya harus sekolah, saya miskin aja susah. Apalagi kalau misalkan saya transfer kemiskinan kepada anak saya. Jadi jangan sampai anak saya susah. Jadi entah gimana caranya saya harus bisa nabung. Bisa nabung? Enggak. 3 bulan kemudian saya sulit buat nabung. Karena memang duitnya enggak ada. Modal nekat, modal semangat, modal berani, tanpa diimbangi dengan langkah yang tepat, akhirnya jadi konyol juga gitu. And then kemudian saya melihat bisnisnya. Ada Bu Eri, ini bisa gratis kok. Bu Eri bisa ikutan bisnisnya dengan hanya bercerita ke 5 orang aja. Bu Eri bisa gratis nabungnya. Wah, saya pikir itu kesempatan. Saya pikir itu peluang, teman-teman. Seperti kita tahu, yang namanya peluang tidak dibungkus dengan kayak permen. Kelihatan tuh warnanya bagus banget ya, wah kalau dimakan tuh manis banget ya, enggak seperti itu. Peluang, kesempatan, seringkali ditutup dengan kesulitan, seringkali ditutup dengan tantangan, seringkali ditutup dengan hambatan, dan itu yang terjadi kepada diri saya. Tapi saya pikir gini, Tuhan tidak akan berikan rezeki kepada saya langsung uangnya. Ri, lu butuh duit berapa? 1 miliar. Nih, gua kasih nih 1 miliar. Gak ada. Nggak ada yang seperti itu. Nggak ada ujuk-ujuk saudara datang, Ri, lu butuh duit ya, gua transferinnya lu 100 juta. Nggak ada. Nggak ada. Oh, belum makannya Ri ya, kasihan, gua kirim berasnya sekarang. Nggak ada. Jadi kalau keadaan lagi tidak mudah, itu orang pada hilang semua. Itu yang saya alami. Jadi saya pikir ini peluang, ini kesempatan buat saya. Kalau bukan saya yang ambil kesempatan itu, berarti saya tidak akan mengalami lompatan apapun dalam kehidupan saya. Karena yang namanya perpindahan, yang namanya dari miskin ke kaya, itu adalah berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan saya tidak akan pindah
berpindah ke kehidupan yang lebih baik kalau saya tidak melakukan lompatan, termasuk dalam lompatan diri saya yang minder, diri saya yang merasa tidak mampu, diri saya yang merasa nggak bisa, diri saya yang merasa bodoh. Saya harus lepasin itu. Saya harus keluar dari diri saya yang lama dan saya menerima. Dan saya harus mensyukuri peluang apapun yang di hadapan saya. Itu setidaknya peluang ini tidak merugikan. Toh perusahaannya sudah 47 tahun, toh saya hanya menabung. Nah kalau saya mau melaksanakan, saya mau berbisnis, saya mau melompat dari diri saya yang lama untuk menjadi Eri yang baru, untuk mau berbisnis, untuk mau belajar, akhirnya saya mendapatkan kesempatan yang baru. Dan ternyata ya begitulah, manjada wajada. Siapa saja yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Gitu. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah peluang dan saya syukuri kesempatan ini dan saya lakukan. Saya lakukan dalam waktu kurang lebih 14 bulan. Kemudian saya mencapai bonus yang luar biasa yang lebih dari cukup. Yang akhirnya saat saya gabung di 2014, di 2019 saya beres hutang saya yang 1 miliar itu. Jadi poinnya adalah Anda butuh kendaraan untuk bisa berpindah dari titik satu ke titik yang lain. Dan bisnis yang saya jalankan, yaitu bisnis 3i Network, sudah mengubah hidup saya 180 derajat lebih baik. Sudah membawa saya dari titik yang tadinya tanpa harapan kepada titik harapan masa depan yang luar biasa. Jadi saya mengajak Anda semua untuk jangan terpuruk kepada masalah, jangan terpuruk pada tantangan dan hambatan. Selalu ada peluang, selalu ada titik terang di tengah kegelapan yang begitu gelap. Karena malam akan selalu tergantikan dengan pagi. Begitupun dengan kesulitan dan masalah kita. Tidak ada masalah yang selamanya. Tidak ada masalah yang selamanya. Semua akan berubah. Seperti musim. Akan ada musim hujan, kemudian juga musim kemarau. Kesulitan Anda tidak akan selamanya ada. Selama Anda mau mengambil peluang dan kesempatan, kesulitan Anda akan berubah menjadi sukacita yang luar biasa. Itu saja dari saya, semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat, karena ada keluarga Anda yang menanti kesuksesan Anda. Iya, Detop. Terima kasih, Pak Denny. Mantap, luar biasa ya, malam-malam begini ya, disirami dengan semangat baru ya. Kayak disiram air seger nih ya, dari Bu Eri ya. Teman-teman semua terbakar ya malam hari ini. Bapak Ibu semua terbakar ya. Saya juga nih tadi baru pulang nih, kayaknya capek tapi langsung kayaknya antusiasnya tuh naik ya, semangatnya meningkat. Ya, ini bukan motivasi atau motivasi ya. Tapi ini kisah nyata teman-teman ya, kisah nyata dan real ya. Saya nggak bisa bayangin loh 12 tahun ya hidup dalam itu ya, kemiskinan ya Bu Eri berarti ya. Betul, Pak Denny. 12 tahun loh, itu bukan waktu yang singkat ya. Mungkin kalau anak lahir dari 0, jadi udah SMP tuh. Bayangin. Iya, saya bayangin 12 tahun lama banget ya. Yang dulunya betul-betul ya sukses ya, usaha berhasil, punya karyawan, usaha. Istilahnya kan saat itu dipandang banyak orang, tiba-tiba terpuruk dan banyak orang tinggalin. Secara mental itu pasti udah hancur tuh. Kalau setahun mungkin masih bisa. 12 tahun. Ya ampun. Ya, 12 tahun tuh bukan waktu yang singkat, teman-teman. Betul. Dan sampai mungkin minder itu sampai berakar ya. Iya, betul. Istilahnya, iya, saya bayangin tuh, itu bukanlah situasi yang mudah untuk dilewati dan berubah dalam seketika. Memang sih ketika mengalami untuk bangkit kayaknya Bu Eri juga susah ya. Susah. Rasa percaya diri udah hancur lebur gitu. Ya. Tidak ada yang akan berjuang buat kita kecuali diri kita sendiri, Pak Denny. Betul banget ya. Nggak ada yang berjuang buat diri. Mungkin dulu teman-teman, keluarga ya, yang kita anggap sahabat, yang mereka anggap kita juga sahabat, ketika sukses, di saat kita hancur, nggak tahu kemana, hilang ya. Tapi juga kita nggak bisa menyalahkan mereka ya. Maksudnya itu keputusan masing-masing. Dan teman-teman, ini yang saya mau soroti adalah
bagaimana Bu Eri ini bisa bangkit ya secara mental ya, bukan secara finansial atau bagaimana skill, tapi mental ini rasa percaya diri bisa bangkit. Nah, itulah yang sangat menginspirasi Bapak Ibu semua ya. Apapun yang Anda alamin sekarang-sekarang ini ya, mungkin ya enggak seperti Bu Eri sampai 12 tahun ya. Mungkin Bapak Ibu di masa pandemi lagi terpuruk 2 tahun loh pandemi kan. Tapi dari sharing Bu Eri malam hari ini, biarlah teman-teman menemukan suatu titik terang. Ada cahaya di tengah kegelapan, ada pengharapan yang baru, asalkan Bapak Ibu mau membuka hati, membuka diri, ya. Gitu. Ya, nggak perlu sampai saya rasa pandemi nggak perlu sampai 12 tahun lah baru Bapak Ibu sadar ya. Sudah di pandemi ini, apa di Presiden Jokowi. Iya. Semangat. Ya. Jadi teman-teman segeralah buka hatimu lebar-lebar. Kalau Anda mungkin nggak mengalami seperti yang sama dengan Bu Eri, atau Bapak Ibu semua juga nggak lagi terpuruk, tapi seenggak-enggaknya pelajarilah ya, antisipasi. Ya, belajar dari kehidupan Bu Eri ini, perlu antisipasi, perlu istilahnya sedia payung sebelum hujan. Ya, gitu. Benar nggak Bu Eri ya? Sedia payung sebelum hujan ya? Betul. Ya, rainy days, hari bad day, maksudnya hari jelek selalu memberikan pelajaran sama kita. Jadi hidup tuh memberikan pelajaran sama kita. Nah, masalahnya kita mau menyerah pada hidup yang keras, atau kita mau lembut kepada hidup yang keras, atau kita mau mengeraskan diri kita, mau menguatkan diri kita agar kehidupan bisa takluk sama kita. Pilihannya di tangan kita. Tadi. Ya. Bu Eri sempet nggak sih pesimis ya kan? Bisa nggak ya? Ragu. Sering. Saya kalau habis prospek saya nangis. Tapi ya, hidup tidak akan berhenti dengan menangis dan mengeluh. Harus action, harus do something, harus lakukan pola yang berbeda. Anda tidak akan mendapatkan hal yang sama dengan kerja dan sikap yang sama. Anda akan dapatkan hal yang berbeda dengan sikap dan kerja yang berbeda, Pak Denny. Ya, pesimis ya. Pernah ngalamin gagal nggak sih Bu? Merasa gagal total? Sering. Saya makan kerupuk, saya bercerita seperti ini, saya nyaman-nyaman aja, cuma ngalaminnya nggak gampang. Tapi saya kasih tahu Anda, betulan, ini harus digarisbawahi. Tidak akan ada yang berjuang buat Anda kalau bukan Anda sendiri. So, wake up, bangkit, harus Anda kok yang berjuang. Anda tidak bisa, saya 100 kilo nih, wah gua mau 47 kilo nih biar keren. Lu yang olahraga, nggak ada. Saya mau kurus, Anda yang olahraga, nggak ada. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah kita yang selesaikan. Kita tidak bisa minta orang lain untuk menyelesaikan buat kita, dan kita juga tidak bisa minta orang lain untuk bisa simpati dan empati dengan apa yang kita lakukan. Anda yang harus lakukan. Mungkin Anda pikir hidup ini tidak berubah, tapi sesungguhnya Tuhan sedang menunggu Anda berubah, hingga akan ada perubahan di dalam hidup Anda. Gitu Pak Denny. Oke, jadi teman-teman ya, saya mau kasih tahu dulu nih. Jadi pencapaian sebelumnya kan tadi dikasih tahu rumahnya serba dekat, strategis ya, kamar mandi dekat, tidak perlu dekat saking kecilnya ya. Ilustrasi yang sangat tepat ya, tapi nuncep gitu kan. Nah, sekarang Bu Eri, jadi rumahnya udah nggak strategis ya. Saya boleh nggak sedikit sharing pencapaian yang sudah diperoleh selama 14 bulan ya waktu itu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah 7 tahun ya. Nah, biar teman-teman tahu juga perubahan apa yang terjadi dari sisi ya itulah ya, rumah atau apa, biar teman-teman boleh tahu. Silakan. Ya, saya sekarang baru tinggal di rumah saya. Rumah saya ini baru 1 tahun ini saya tinggal di sini, dan saya beli rumah ini cash. Dan itu semua dari 3i Network, semua dari bisnis yang dulu saya tolak mentah-mentah gitu. Kemudian pencapaian saya, puji Tuhan, saya sudah punya juga tanah 3.000 meter gitu ya, yang namanya investasi. Jadi aset, backup aset gitu. Dan tentu saja saya di atas semuanya adalah saya punya bisnis yang luar biasa, punya keran penghasilan gitu loh Pak Denny ceritanya ya.
punya keran penghasilan. Jadi saat kemarin sedih juga tuh nggak jadi ke Bali, padahal udah mau nginep di Apurva, Kempinski gitu ya, dan kemudian nggak jadi gitu ya, malah positif pula gitu. Tapi ya happy-nya tetap dibayar juga sama 3i gitu, meskipun kita sakit kan tetap dibayar juga gitu. Ya ini di atas segalanya Tuhan Maha Baik, dan yang kedua adalah saya punya kendaraan bisnis yang luar biasa yang menghasilkan keran air buat kita. Kok keran air ya, keran penghasilan buat kita. Ya, butuh waktu untuk sebuah bisnis, jadi mulai dulu aja. Anda kerjakan dulu dari sekarang. Gitu, Pak Denny. Ya, jadi teman-teman itu pencapaian yang sudah diperoleh oleh Bu Eri ya dari mulai 14 bulan semenjak bergabung di 3i dan sekarang sudah memasuki tahun ke-7 ya. Nah, tapi bukan berarti beliau ini adalah sosok yang hebat sejak awal. Ingat loh, 12 tahun dalam ya kemiskinan ya, rumah yang serba strategis dan mental itu nggak mudah, tiba-tiba langsung pede, nggak gampang. Tadi sudah tanya nih, Bu Eri pernah gagal nggak? Pernah ya, bahkan mungkin dalam belakangan ini sering nggak sih ngerasa gagal total, merasa pesimis, merasa nggak mampu? Pernah ngalamin, Bu Eri? Pernah lah, sampai sekarang pun pernah lah. Dan rasa itu manusiawi, Pak Denny. Dan kita jadi bukan Superman, rasa itu manusiawi. Rasa itu manusiawi. Sebetulnya kehebatan seseorang adalah, kemenangan seseorang adalah bukan saat masalah itu hilang, tapi bagaimana masalah itu tidak akan membuat kamu berhenti atau mundur dari semua impian dan harapan. Ya, jadi teman-teman ya, sosok Bu Eri ini dengan pencapaian Bapak Ibu yang sudah lihat, itu bukan berarti yang api-api ya berapi-api selalu, tapi ngalamin gagal total, ngalamin juga mungkin pesimis juga. Tapi itu manusiawi loh ya. Jadi Bapak Ibu semua di rumah, kalau Anda merasa, aduh saya ini kayaknya gagal total, masa lalu membayangi Anda terus-menerus itu tidak menghalangi untuk Bapak Ibu maju ya. Teruslah maju ya. Lalu mungkin rasa minder, ketidakmampuan, bayangin 12 tahun tuh nggak mudah ya menghadapi tekanan-tekanan dari lingkungan. Mungkin Bu Eri sering diejek nggak dulu nih selama 12 tahun ya, tiba-tiba nawarin bisnis, waduh gimana nih Bu Eri? Teman-teman tanggapannya apa nih? Diejek sih enggak, karena kebetulan saya kan nggak punya teman. Ya, saya orangnya introvert. Nggak punya teman, nggak ada yang deketin. Nggak ada yang deketin, nggak berani. Jadi orang kalau mau deketin saya udah pengen ngasih beras kayaknya, atau kalau enggak takut ngutang gitu sayanya. Jadi saya memang kurang pintar berteman. Jadi saya orang yang sangat introvert gitu. Jadi apalagi ditambah dengan kemiskinan itu. Jadi memang saya menutup diri hari ini, teman-teman. Saya menutup diri. Jadi saya memang tidak bergaul. Ya, saya tidak bergaul gitu. Jadi waktu saya memulai bisnis ini, saya motivasi saya cuman gini, masa orang mati aja punya temen banyak, dalam artian orang mati kan nggak ke kuburan sendiri gitu. Orang mati kan bawa se-RW di belakang, ada yang bawa dia juga gitu. Masa saya cuman cari 5 orang aja nggak bisa gitu. Akhirnya saya coba-coba cari 5 orang, dan akhirnya ya saya ketemu 5 orang lah gitu. Ya bersyukur gitu. Saya pikir gini, orang kalau nggak jahat, nggak nipu, kalau cuma 5 orang teman pasti punya deh Pak Dedi. Kalau dicari-cari itu pasti ada kok. Jadi meskipun saya nggak punya teman, saya bisa bilang benar-benar bahwa saya nggak punya teman. Tapi ya kalau cuma 5 orang bisa kok gitu. Nggak usah cari banyak orang gitu. Toh kita bukan sales. Hanya dengan ketemu dengan 5 orang pertama dan kemudian membangun hubungan baik dengan 5 orang ini, kita bisa dapatkan daftar nama yang lain. Gitu Pak Denny. Mantap, luar biasa teman-teman. Jadi sekali lagi kami mau kasih tahu nih ya, Bapak Ibu tidak sendiri. Kami bukan orang-orang hebat ya, bukan orang-orang yang selalu yang nggak pernah pesimis, nggak pernah merasa gagal. Kami semua sampai detik ini sering mengalaminya. Tetapi kami memilih untuk selalu optimis, memilih untuk selalu bangkit dan action terus setiap hari. Ya. Dan terbukti apa yang sudah dihasilkan, apa yang sudah diperoleh dari Ibu Eri. Jadi teman-teman semua, siapapun Anda, dimanapun Bapak Ibu berada, di luar negeri, TKI, TKW, ya di luar kota,
Ya, Oke. ya. Oke. Koneksi. Oke. Jadi, oke, teman-teman semua, antusias ya, tangkap spirit dari Bu Eri ya, semangatnya, tangkap dan segera eksekusi sekarang ya. Bapak Ibu yang belum bergabung di TRI, segera bergabung, putuskan sekarang ya, jangan tunda-tunda lagi karena penyesalan datang belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Oke, Bu Eri, sekali lagi Bu, tips ya, pesan-pesan buat ibu rumah tangga deh ya, buat ibu rumah tangga nih ya. Yang terakhir, apa kira-kira Bu buat ibu rumah tangga yang ya ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda tentunya ya. Silakan. Buat ibu-ibu ya, yang buat ibu-ibu gini deh. Kita adalah guru pertama dari anak-anak kita. Meskipun anak-anak kita sekolah yang bagus, mereka kuliah bagus, dapat guru yang bagus, tetapi kita adalah orang yang dicontoh pertama oleh anak-anak kita. Jadi apa yang ingin anak-anak Anda kenang tentang Anda, ya? Mungkin Anda luar biasa kaya, Anda bisa meninggalkan warisan buat anak Anda, tetapi warisan yang paling hebat adalah bagaimana mereka bisa melihat Anda sebagai role model. Mereka bisa melihat Anda sebagai contoh nyata bagaimana mereka bisa berjuang. Anak-anak kita nanti akan tumbuh besar, maksudnya kehidupan mereka tidak akan lebih mudah. Tidak akan lebih mudah. Kehidupan mereka akan bukan pesimis gitu ya, tapi kehidupan mereka tidak akan lebih mudah. Yang pintar banyak, yang kaya banyak. Tetapi anak-anak yang punya semangat juang tinggi, anak-anak yang bisa struggling, anak-anak yang bisa berjuang, merekalah yang akan menjadi pemenang buat masa depan. Jadi kalau katanya kan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Setidaknya bila Anda belum bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, bermanfaatlah, bergunalah buat keluarga yang Anda cintai. Itu saja, Pak Denny, buat ibu-ibu nih. Oke, luar biasa ibu-ibu, catat baik-baik pesan dari Bu Eri ya, yang menginspirasi kita malam hari ini. Oke teman-teman semua, demikianlah tips 10 menit di fanpage mulai dulu aja, tapi kali ini spesial jadi 30 menit, nggak apa ya. Sampai ketemu. Ya. Bu Eri boleh lanjut masak lagi, teman-teman semua. Bu Eri mau lanjut masak nih ya. Oke teman-teman semua, sampai ketemu lagi besok jam 9 malam di tips 10 menit fanpage mulai aja. Go 139, mulai dulu aja. Go Crowd. Go Crown. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Eri. Tetap semangat. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Pak Budi.